Dan beruntungnya ini hanya saya jual senilai 300.000. Tapi kalau nanti sudah banyak peminatnya dan kalian sudah tahu betapa langkanya ikan ini, mungkin harga akan naik, dan saya harap saat harga naik kalian sudah punya jenis ini untuk kalian kembangbiakan. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gap Indonesia. Hari ini adalah hari Senin, tanggal 26 Oktober, dan saya akan kirim 42 paket. Semua paket yang kalian lihat di sini ini adalah paket ikan, jadi tidak termasuk dengan mungkin ada pakan, ada obat, itu tidak termasuk di sini. Sebelum saya mengirim ini semua, ada satu pembeli yang ingin saya review pembeliannya. Jadi kebetulan dia ini beli lumayan banyak, nominalnya itu ada 1.525.000. Dan jenis-jenis yang dipilih menurut saya cukup bagus. Saya mereview dari yang mulai gratis dulu ya. Jadi karena dia beli 1,5 juta, itu saya kasih free Blue Moscow. Jadi ini saya mau review dulu Blue Moscow-nya. Yang kalian lihat di sini adalah Blue Moscow remaja. Jadi usia itu masih di bawah 3 bulan. Dan istimewa dari Blue Moscow saya adalah foam dan warnanya. Jadi untuk foamnya kalian bisa melihat deltanya. Dan bukaan dorsal dia tergolong lebar. Untuk warna juga, untuk Blue Moscow, ini karena dia masih usia muda, ini sudah tergolong sangat baik dan cukup rata warnanya. Berikutnya, ada apa ini? Oh, ini betinanya. Ada albino redless roundtail. Nah, untuk jenis ini paling jarang saya rilis. Jadi kebetulan dulu awal saya beli jenis ini itu mendapat juara 3 di kontes nasional, dan ini adalah anak-anaknya. Dan kebetulan jenis ini cukup sulit dikembangbiakan, jadi sulitnya itu untuk mendapatkan yang coraknya itu keluar dan ekornya bulat. Jadi ini masih masuk ke dalam line juara. Jadi kalian kalau suka ikut kontes, silakan kalian rawat, dan ini berpotensi untuk menang. Kenapa? Karena dari rontelnya kalian bisa lihat bulatnya, bulat ekornya. Jadi rontel itu adalah bulat. Itu cukup hampir sempurna, dan ini ikan masih agak muda, jadi mungkin masih sekitar 4 bulan. Jadi kalian bisa rawat, dan dorsalnya itu akan semakin tebal. Dan kalau kalian lihat corak di badan dan ekornya, itu tergolong rapet untuk jenis ini. Jadi dijamin ini berani bersaing untuk dengan rontel-rontel yang lainnya. Kemudian ada lagi jenis, kita masuk ke lace nih sekarang nih. Jadi kan saya tuh akhir-akhir ini kan baru aja merilis varian lace. Jadi ada golden lace, terus kemudian ada golden blue lace. Dari kalian tuh banyak yang bingung kan pasti, kok ada jenis golden blue lace sih? Kok mungkin kalian belum pernah dengar. Nah, golden blue lace itu adalah hasil cross dari golden black lace dengan blue lace, dan menjadi seperti ini. Untuk jenis lace yang paling sulit dicetak adalah corak dari tubuh dan ekor. Jadi saya jujur aja nih ya, untuk yang kalian lihat ini corak badannya istimewa. Cuma masih ada sedikit kekurangan, itu di corak ekor. Jadi kalau kalian lihat corak ekornya, dia walaupun rapet, sangat rapet bahkan, cuma masih ada bagian yang bening. Nah, kalau ini bisa sempurna, jadi kalau kalian bisa sortir, nanti mungkin kalian kembangbiakan, terus kemudian kalian sortir, dan kalian berhasil, itu bisa menghasilkan golden blue lace yang sempurna, dan harganya itu pasti bisa di atas 1 juta. Nah, kenapa saya hanya jual 300.000? Karena sebenarnya masih ada sedikit kekurangan. Tapi ini pun untuk jenisnya aja itu sudah sangat langka, dan harga segitu tuh ternyata murah. Jadi saya juga bingung ya, kenapa kok saya bisa menjual paket sebanyak ini kok dengan mudah. Saya tuh jarang banget promo, jarang banget giveaway. Saya juga bingung kalau saya giveaway tuh ramenya kayak apa. Karena kita jualan biasa aja, itu udah yang beli tuh banyak banget. Saya paling nggak pernah ngelelang. Nah itu karena saya ribet, males. Ternyata harga saya ini untuk jenis-jenis yang masih tergolong langka, itu tergolong murah. Menurut kalian mungkin ya. Nah setelah ini ada lagi yang lebih bagus, dan ini saya jual lebih mahal. Ini adalah golden lace. Nah, kenapa kok golden lace ini lebih mahal? Karena warna kuning di lace itu sangat jarang. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, loh, apa bedanya dengan yellow lace? Nah, yellow lace dengan golden lace, bedanya kalau golden itu memantulkan cahaya, jadi seperti berkilau. Jadi kalau kalian
belum tahu emas, itu silakan kalian main ke toko emas. Itu kalau yang berkilau-kilau, nah itulah namanya golden atau emas. Jadi kenapa kok ini dinamakan golden lace? Karena dia berkilau kalau kena cahaya. Corak istimewa, apalagi di ekor. Kalian bisa lihat ekornya tuh, widih, rapet banget coraknya. Tapi di sini masih ada sedikit kekurangan juga, yaitu di corak badan. Tapi info aja buat kalian ya, untuk golden lace atau golden black lace itu masih sangat jarang ditemukan yang corak badannya itu rapet. Jadi untuk kualitas seperti ini itu udah sangat istimewa, dan mungkin juga harga yang saya kasih ke kalian ini tergolong murah juga. Dan yang terakhir, nah ini adalah jenis yang baru pertama kali saya rilis dan sudah menjadi kebanggaan saya untuk yang varian albinonya. Kenapa? Karena varian albinonya itu berani saya saingkan atau saya tandingkan itu dengan line yang dari luar negeri. Mungkin dari Cina, mungkin dari Thailand, Vietnam yang terkenal ikan-ikan yang bagus. Saya berani lawan strain mereka dengan strain lokal Indonesia, yaitu adalah albino snakeskin albino koi snakeskin. Nah, yang dibeli oleh, oh ya saya belum kasih tahu buyernya siapa ya. Jadi saya biasanya tuh sebut namanya. Namanya ini adalah Ibda Dedi. Nah, jadi Ibda Dedi ini merupakan customer baru, jadi baru order 2 kali. Cuma beliau ini beli yang kualitas-kualitas bagus dan memang barang kolektor. Yang awal dia beli adalah Purple Dragon. Jadi waktu saya jual paketan 1 jantan 3 betina, itu dibeli oleh Ibda Dedi ini. Dan kali ini beliau beli senilai 1,5 juta. Yang terakhir adalah jenis yang baru pertama kali saya rilis. Kalian bisa lihat dulu sekilas. Kalian akan menebak ini adalah albino koi snakeskin. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah warna matanya. Jadi keunikannya warna matanya itu hitam. Kalau hitam itu berarti bukan albino. Jadi ini kita sebut sebagai blonde koi snakeskin. Memang blonde koi snakeskin ini tidak sebagus albino koi snakeskin yang sering saya jual seharga 250.000, tapi kalian dapat grade A, dan mungkin kalau kalian rawat dengan sepenuh hati dengan pakan yang baik, itu bisa menghasilkan red ear dan king koi. Nah, ini memang tidak sebagus yang albino, tapi dia sangat langka. Jadi kalau kita bicara prospek ke depan, untuk nilai jualnya itu lebih tinggi yang ini. Dan beruntungnya ini hanya saya jual senilai 300.000. Tapi kalau nanti sudah banyak peminatnya dan kalian sudah tahu betapa langkanya ikan ini, mungkin harga akan naik, dan saya harap saat harga naik kalian sudah punya jenis ini untuk kalian kembangbiakan. Itu sekilas review dari jenis-jenis yang dibeli oleh Ibda Dedi. Jadi saya banyak terima kasih kepada seluruh customer saya, kepada semua orang yang percaya kepada Gapi Indonesia, karena saya tidak perlu susah-susah memperkenalkan diri saya itu siapa. Mungkin saya nggak pernah bilang bahwa ikan saya paling bagus juga. Saya juga tidak pernah menjelek-jelekan breeder atau seller lain. Tapi dengan sendirinya, kalian itu cukup cerdas untuk menilai barang yang saya jual. Dan mungkin saya harus ngasih edukasi juga nih ya kepada seller-seller yang masih baru atau mungkin yang kesulitan dalam menjual. Mungkin kalian bertanya nih, apakah mungkin suatu saat nanti kalian juga memiliki penjualan seperti ini dalam 1 hari? Jawabannya adalah mungkin, karena itu juga pertanyaan yang muncul di benak saya saat di tahun 2017 awal saya memulai bisnis ini. Tapi di saat itu tidak ada kiblatnya, artinya tidak ada orang yang bisa dijadikan contoh. Nah, saat ini kalian tuh sudah bisa lihat sebenarnya kan, bahwa ada orang yang bisa menjual sekian banyak itu tanpa perlu bersusah payah atau mungkin membuat banyak akun atau mungkin spam. Saya juga jarang sekali broadcast, jadi buat kalian yang sudah add WA-nya CS itu kalian juga mungkin jarang sekali kena broadcast ya. Mungkin bisa dibilang seminggu tuh hanya 2 kali. Itu pun kita broadcast, itu kita tidak selalu promosi barang. Jadi biasanya kita kasih edukasi. Nah, inilah yang ingin saya ajarkan. Jadi ketika kalian adalah seller baru, ketika kalian adalah orang yang kesulitan menjual Gapi, mulailah dengan sebuah edukasi. Jadi awal saya menemukan YouTube, saya merasa ini adalah media yang menurut saya itu sangat luar biasa dan membuat saya leluasa. Karena sebelum saya kenal YouTube atau sebelum saya punya YouTube,
saya itu sudah berbagi ke list broadcast saya. Jadi untuk kalian yang sudah menjadi customer saya dari tahun 2017, mungkin kalian tahu bahwa saya suka broadcast bagaimana cara apa itu artemia, bagaimana cara pemberian pakan, bagaimana cara penanggulangan penyakit. Oh ya, bicara soal penyakit, saya juga jadi inget nih ya. Jadi ternyata obat itu menjadi hal penting ketika kalian ingin memulai budidaya gapi. Kenapa? Karena ketika kalian tidak punya obat atau ketika pemahaman kalian salah terhadap obat, itu mungkin ikan kalian banyak yang bablas. Jadi baru saja ada pembicaraan di sebuah grup Facebook ya, itu bicara tentang garam dan probiotik. Jadi ini saya bahas sedikit. Kalau kalian penasaran garam itu untuk apa, probiotik untuk apa, silakan kalian main ke video saya yang sudah tayang sekitar 2 bulan yang lalu. Nanti akan saya tampilkan di sini thumbnailnya. Nah, silakan kalian klik, silakan kalian cari yang ini thumbnailnya. Di situ saya sudah mengulas lengkap apa fungsi dari garam, kapan menggunakan garam, dan apa fungsi dari probiotik dan kapan menggunakan probiotik. Dan ini adalah The Secret Medicine atau saya sering sebutnya TSM. Jadi TSM ini adalah obat yang saya taruh sini ya. Obat yang sudah saya gunakan sejak awal saya memulai budidaya gapi. Kenapa saya menggunakan obat ini? Karena methylene blue yang biasa, saya sudah coba beberapa merek dari yang mahal sampai yang murah. Berdampak sih berdampak, tapi tidak signifikan. Jadi artinya ada ikan yang selamat dan ada yang tidak. Kemudian saya berusaha untuk meracik methylene blue yang dulu saya beli dengan sebuah bahan rahasia. Ternyata berhasil memberikan dampak yang sangat kuat. Nah, cuma saya mau pesan ya buat kalian yang sudah beli ini atau mungkin kalian yang bingung ini tuh apa, silakan kalian main ke website saya jualgapiindonesia.com atau kalian main ke Instagram saya Gapi Indonesia 1. Kalau kalian nggak kenal saya, silakan main ke Instagram pribadi saya Ray Motivator. Di sana kalian bisa belajar banyak, tidak hanya ikan tapi juga tentang kehidupan. Nah, saya balik ke obat ini. Kenapa kok obat ini memiliki dampak yang signifikan? Karena di dalamnya saya memasukkan bahan yang mungkin saya rahasiakan. Tapi saya mau kasih peringatan buat kalian yang sudah memiliki ya. Jangan kasih sampai overdosis. Karena sebenarnya di tetes pertama dan kedua, dia sudah memiliki dampak yang kuat. Jadi artinya kalau tank kalian segini, untuk pengobatan untuk ikan yang belum terlalu parah ya, jadi ikan baru gede, atau mungkin baru ada jamur di ujung ekor atau di earnya, itu cukup kalian berikan 3 tetes saja untuk akuarium sebesar ini. Jadi artinya kalau kalian menggunakan akuarium lebih kecil dari ini, cukup 1-2 tetes, itu sudah bekerja. Jadi jangan tunggu sampai, atau jangan kalian tetesin sampai warnanya itu biru, itu nanti overdosis. Karena saya juga udah tes untuk ikan yang sakit yang kalian karantina dengan 1 liter air, itu dengan 1 tetes ini pun aman. Tapi ingat, jangan lebih dari 1 tetes. Jadi ketika kalian mengkarantina di wadah yang kecil, entah itu 0,5 sampai 1 liter, jangan berikan 2 tetes, jadi 1 tetes cukup. Jadi lebih baik sedikit daripada berlebih. Karena obat ini cukup keras, jadi dia punya dampak yang bagus, yang kuat, tapi kalau kebanyakan, ikan bisa bablas. Sekian mungkin edukasi dari saya buat kalian para pedagang yang baru memulai. Tetap semangat, buat kalian pedagang besar, ayo kita berkompetisi secara sehat. Buat kalian para penghobi, silakan kalian pantengin Instagram saya, karena saya sering menjual ikan-ikan dengan kualitas baik, dengan harga yang murah. Maju terus, Indonesia!